Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama orang hebat, makanya saya pengen wawancara langsung sama petani modern, khususnya Mas Imam BKR. Sugeng sonten Mas Imam. Sugeng sonten. Dia orang kan biasanya, biasanya no kamera orang ini lho sih. Ini rada piye asem tenan. Jenengan itu selama niki bertani dalam bidang tanaman jenengan yang jenengan tanam niku konsumsi biasa seperti pari, terus jagung, nopo Mas? Nek kados pari, niku malah ndak nanem. Karena apa? Karena modal terlalu banyak, hasilnya kurang. Oh, gitu. Yang saya tanam yang ada kelebihannya seperti melon, cabai itu ada hasil lebih lah, gitu. Kalau untuk tanaman padi kurang, menurut saya. Kalau disuruh pilih, saya ndak mau menanam padi, gitu. Duh. Apakah melon ataupun cabai itu bisa hidup di musim rendeng, Mas? Di musim hujan bisa, asal di dataran tinggi, tidak tergenang air. Gitu. Berarti kan itu khusus untuk wilayah yang emang daerah agak tinggi. Agak tinggi kalau di musim hujan. Kalau di musim kemarau di persawahan juga bisa. Kira-kira kalau misalkan bicara masalah modal bertani apa itu namanya lombok ataupun melon itu lebih besar melon atau lombok atau lebih besar padi? Kalau untuk bicara dengan modal itu terutama lebih banyak di cabai sama melon. Karena rawatan saya itu seperti rawatan intensif gitu. Kalau untuk padi kan mudah gitu. Jadi modalnya hemat. Kalau modal hemat pasti hasilnya juga kecil. Itu pasti. Iya. Mohon maaf ini Mas BKR. Mas Imam BKR, beliaunya juga punya channel, nanti bisa dilihat channelnya di sini. Channelnya pokoknya tentang tutorial pertanian. Beliaunya sosok petani luar biasa menggunakan IQ, bahkan garap sawah ora tahu nganggo tenaga, nganggone driji. Tunjuk kono, tunjuk kene, tunjuk kono wis dadi ngono tok. Artinya BKR apa, Le? Ya tukang perintah tok. Tapi yang dipakai pemikirannya. Itu pemikirannya luar biasa dan beliaunya konon katanya dengar juga ada teman-teman yang sering sharing sama jenengan ya Mas? Banyak. Kalau untuk sementara sekitar hampir 1000 di seluruh Indonesia. Itu tentang lewat konsultasi, lewat video call, chat gitu. Pembicaraan kita di saat kita nggak ada aktivitas gitu maksudnya. Oh, itu dari provinsi mana saja? Dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Aceh sampai ke Malaysia juga pernah ada gitu. Seluruh Indonesia. Inilah orang yang sangat luar biasa dan perlu kita tiru. Ngomong-ngomong Mas, kalau teman-teman yang lain bahkan para subscriber yang sama dengan saya yaitu anaknya wong tani kaya aku, ini cara pengen sinau jenengan carane piye Mas? Caranya sangat mudah sekali, tinggal tonton channel kami. Kalau nggak paham silahkan ikuti di atau bimbingan langsung lewat WA. Kenapa saya bilang begitu, Le? Karena tutorial saya bukan cuma cari konten atau cari uang. Saya bertanggung jawab atas semua pembicaraan saya di konten. Wow, tepuk sikut. Tepuk sikut ae. Berarti emang saya sudah dengar lama sebenarnya Mas Imam itu tentang membuat tutorial, kadang ono carane mateni laler buah, carane membunuh hama yang lain-lain, pokoknya lengkap semuanya lah. Mohon maaf Mas Imam, kalau untuk modal melon maupun cabai itu dalam 1 hektar itu butuh modal berapa? Kalau hitung-hitungan saya tidak hitungan hektar, Le. Kalau kita menghitung dengan hitungan hektar itu pasti rumit. Hitungan kami dengan hitungan per batang. Oh, per batang ya. 1 hektar muat berapa batang dari melon dulu? Sama, melon sama cabai itu sama karena jarak tanam kami sama. Berapa meter atau berapa senti? Untuk jarak tanam itu bedengan minimal itu 80, jalan parit 80 dan jarak tanam 60. Itu hitung-hitungan bisnis, Le. Kalau kita hitung-hitungannya
sempurna kita kasih 1 meter, itu pasti tanaman sempurna. Tapi kalau dihitung kita bisnis seharusnya kan seminim mungkin. Iya. Nah, berarti ada space 20 cm yang emang sengaja untuk menambah omset. Betul. Omset terbesar itu antara melon sama cabai besaran mana? Itu menurut rezeki. Kalau rezeki kita bagus, itu pasti besaran cabai. Karena cabai per kilo hampir nyampe 100, 80, 60 itu di saat musim hujan itu pasti. Jadi kalau melon maksimal 10.000 lah dari pengepul atau dari petani langsung seperti itu. Berarti intinya antara penanaman cabai sama melon itu sendiri berbeda dalam hal ini di cuaca atau bisa sama-sama. Kalau melon kan kecenderungannya berani air apa enggak? Atau harus lahan tinggi juga? Enggak seperti itu juga, semua tanaman itu sama. Jadi gini, untuk pengairan menurut kami pribadi itu saya airi di sore hari. Kenapa saya airi di sore hari ini alasan saya, Le? Karena tanaman yang saya maksud, tanaman itu butuh makan kalau di siang, pagi sampai siang itu makannya lewat daun. Kalau di sore hari pasti lewat akar. Jadi kalau pagi dikasih air itu kurang pas. Menurut saya pribadi. Kalau sore itu sendiri ada jam tertentu nggak atau batas minimal jam berapa gitu? Kalau untuk saya pribadi itu untuk pengairan di sore hari jam 3 nyampe selesai lah. Begitu. Berarti sekitar sampai jam 5 lah sampai surup gitu. Loh, mohon maaf Mas Imam. Mas Imam sendiri kok sampai sehebat itu dulu belajar dari mana? Ini jujur lah ya. Kalau untuk belajar kami itu otodidak. Otodidak. Tapi kita seriusnya di praktek. Meneliti itu di praktek. Jadi saya mempunyai pengalaman tersendiri gitu. Siap. Beda sama yang materi. Tapi jenengan sendiri selama ini menggali informasi ataupun riset itu sendiri, penelitian itu sendiri jenengan lakukan sendiri atau ada bimbingan mungkin dari pemerintah atau enggak? Tidak ada bimbingan dari pemerintah, saya praktekkan sendiri, saya cari materi-materi itu di Google. Itu aja. Tapi saya praktekkan. Bukan cuma dimakan mentah ya? Atau mungkin dari artikel dari kampus tertentu yang pernah jenengan jadikan acuan? Tidak ada. Untuk sementara belum ada. Tapi Google itu sendiri biasanya sebagai konten pengisi website itu sendiri kan dari akademisi. Berarti bisa jadi itu mungkin dari Bandung atau dari Bogor atau dari Surabaya. Banyak sekali, kalau di situ banyak sekali. Tetapi gini pemikiran saya lah. Pemikiran saya itu belum tentu yang dia bicarakan itu benar. Tetapi kalau saya pikir dengan cara logika itu benar, pastilah saya praktekkan dulu. Tepuk sikut lagi, asik. Ben cair ya. Nah ini kita sepaneng gitu ya. Mohon maaf, jenengan kan mengairi tanaman itu pada sore hari. Nek mengairi bojo? Pasti di malam hari. Maksudnya ini kan juga mengairi. Ya ben ora sepaneng. Ya jadi sosok seorang Mas Imam itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu di bidang pertanian. Beliaunya jarang sekali menanam ataupun bercocok tanam selama ini. Saya mendengar jenengan pernah gagal. Lu pernah apa enggak? Kalau kegagalan itu pasti ada. Tapi kalau saya buat tutorial itu yang benar dan juga yang gagal saya kasih tahu untuk netizen itu. Tetapi dia tinggal milih, Le. Dia percaya atau tidak, gitu. Jadi untuk yang gagal versi ini, yang berhasil versi ini. Oke. Jadi untuk kegagalan kita harus cari solusi untuk bisa memecahkan kegagalan itu. Jadi seperti itu. Siap. Padahal pada dasarnya masyarakat banyak itu kan nanamnya nggak berani resiko. Nek nggak nanam padi, nek musim rendeng, nek musim ketiga nanduri jagung atau kedelai kan seperti itu. Tapi jenengan mempunyai inovasi yang emang sangat brilian, saya mengatakan seperti itu, karena jenengan berani tampil beda. Itu awal mulanya jenengan memposisikan itu di tahun berapa? Di tahun 2019. Di tahun 2019 berarti sudah lumayan lama. Kalau untuk belajar udah lama, Le, sejak kecil.
Berarti juga bapaknya TNI juga? Iya, TNI. Podo aku ya. Jadi nasib kita itu sama ya. Zaman-zaman cilik ya peganin daun, ya tempah, ya ngarit, ya tandur, ya ngocori jagung dan lain-lain seperti itu. Mohon maaf Pak Imam. Kalau jenengan pesan kepada teman-teman muda sekarang saat ini kan teman-teman itu relatif meninggalkan pekerjaan petani. Padahal sebenarnya petani itu sendiri apabila menggunakan caranya jenengan ataupun cara jenengan yang pernah jenengan praktekkan, itu ternyata keuntungannya juga luar biasa. Contohnya Wok Koci yang biasa main sama kita itu. Itu jenengan pelajari, jenengan kasih informasi, kasih ilmu, nyatanya juga berhasil seperti itu. Mungkin pesan jenengan pada teman-teman penonton. Gini, kalau untuk penonton, jadi gini, intinya jadi petani itu mudah sekali. Satu modal, terutama. Kalau kita punya modal banyak, itu harusnya Anda tanamnya jangan tanam banyak. Seharusnya praktekkan dulu dalam jumlah yang kecil, pelajari ilmu. Kalau kita udah menguasai ilmu itu, baru kita tanam yang banyak. Siap, seperti itu, Lek. Sementara ini Mas Imam itu mengelola berapa hektar melon atau cabai? Untuk sementara ini cuma sedikit. Kita tanam 1 hektar kisaran 27.000 batang. 27.000 batang. Itu berupa melon saja atau cabai? Semua cabai. Oh, semua cabai. Untuk melon ada yang tanam kemarin kan jenengan membuat gebrakan yang sangat luar biasa, terutama di Pati, di Kecamatan Dukusti ini. Jenengan menanam melon, setelah itu jenengan buat wisata di mana teman-teman yang masuk makan sepuasnya, bayar berapa itu? Itu gimana ceritanya? Inovasi yang luar biasa. Jadi ceritanya gini, di saat itu petani saya dan juga subscriber saya ada keluhan di penjualan marketing ini di saat COVID ini ya. Itu harga melon menurun nyampe 2.500 per kilo. Saya pikir kalau dibuat wisata itu bisa harga normal. Enaknya di kita itu melon kriteria A, B, C itu pengunjung nggak tahu. Yang penting dia masak atau matang, gitu. Dan makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Apabila Mas Imam BKR dari planning seperti itu yang sangat luar biasa itu, apabila ada orang-orang yang seperti saya katakanlah sing badoger makannya oke, entek telu misalnya, kan rugi secara harga. Padahal tiket masuk waktu itu berapa? Seingat saya sekitar berapa? Itu bukan tiketing, itu bayarnya per kilo. Jadi per kilo itu jadi gini, hitung-hitungannya bisnis gini, Lek. Kalau kriteria C dibeli dengan A, itu keuntungan kita kan udah banyak. Jadi kalau dia makan sepuasnya, jadi tidak ada kerugian di kita. Gitu. Siap. Poinnya di situ. Saya sering melihat Mas Imam selain punyanya jenengan pribadi, punya teman-teman lain kan butuh konsultasi sama jenengan di beberapa tempat. Itu model pembayarannya jenengan seperti apa? Artinya jenengan dibayar piro cetrone? Saya ndak butuh bayar itu. Ya butuh karena saya punya keluarga ya. Gini. Itu saya ikhlas, Le. Ikhlas tutorial pertanian saya ikhlas, saya juga bertanggung jawab. Misi saya gini, petani itu jangan sampai dipandang sebelah mata. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, perlakuan sama, penyemprotan sama, insek sama, fungi sama, rezeki kita berbeda, Le. Masuk. Itu. Jadi kalau ada bimbingan saya yang panen raya, terus kita dikasih uang, kita terima dengan ikhlas tetapi tidak memaksa. Yang pengen bimbingan langsung itu bisa gratis. Tapi kalau ada rezeki lebih, tidak masalah. Berarti sok ngene wae. Sok aku tak tani ae, malah tani ya. Biar meneruskan perjuangan bapak saya. Mohon maaf Mas Imam. Dari 1 hektar itu sendiri jenengan pernah mengelola pertanian itu dengan penghasilan yang sangat meledak sampai angka berapa? Gini, kemarin itu yang pertama, tapi belum saya dokumentasikan. Bukannya belum ya, enggak saya dokumentasikan di YouTube. Itu tanamnya cuma 8.500 batang cabai. Itu perlu modal 30 juta, 32 juta. Lalu omset semuanya itu mendapatkan uang 135 juta.
Wow, spray dadi YouTuber. Tani wae. Ireng sithik ra apa-apa, sing penting telek ireng. Asik. Itu harus ada perlakuan khusus atau trik, Lek. Oh, gitu ya. Kalau tanam cabai pengen hasil melimpah, tanamlah di bulan 11. Kenapa saya bilang tanamnya di bulan 11? Karena gini, Anda ingat-ingat di bulan 12, bulan 1 dan bulan 2 ndak ada harga cabai murah. Itu pasti. Nah, mohon maaf. Secara pengairan di bulan-bulan itu apakah sudah wayah udan? Ndak, kita menggunakan selang drip irigasi. Selang drip irigasi. Nah, jadi pertanian. Jadi pertanian kita itu mirip seperti pertanian Jepang, Lek. Wih, asik. Wah, iki trimo wong Gusti kok apoe ngene iki ya gitu. Aku ya percaya ya ora tapi kasunyatane ya ngono. Aduh, gedek loro aku. Cara kok aku dadi presiden kowe tak angkat dadi menteri pertanian. Oh. Sayangnya mau ngimpi kan. Sambil ngobrol-ngobrol kembali, jenengan sendiri tolong berikan motivasi kepada adik-adik yang meninggalkan pertanian, yang banyak berhijrah ataupun jadi migrasi ke kota tetapi meninggalkan desa. Padahal di desa sendiri kalau bisa memanfaatkan lahan dengan maksimal ternyata secara finansial juga turah-turah. Ya mung bedane kulite rodok peteng, kulino manas. Dadi mengono tok. Monggo, pesan buat anak-anak muda. Pesan saya dari buat anak-anak muda itu gini. Kalau kita punya modal, ya, terutama modal, itu kita gaji kita di kantoran sama di pertanian itu lebih besar di pertanian. Asal satu, itu harus menguasai ilmu. Caranya gimana kalau kita bisa menguasai ilmu itu? Sekarang kan enak, Lek. Minta ilmu secara instan. Sekarang gitu banyak di YouTube kan banyak. Seperti itu. Yang pertama, janganlah menanam banyak dulu untuk anak muda. Tanamlah sedikit dulu, kuasai ilmu, baru kita perbanyak tanaman. Biar bisa omset besar gitu. Tetapi jangan sampai Anda konyol menanam banyak, punya modal banyak, Anda belum menemukan ilmu itu. Itu kuncinya. Jangan. Itu pasti gagal. Iya. Tapi kalau untuk lahan itu sendiri, misalnya katakanlah kita itu sewa, apakah masih profit? Masih. Siap. Berarti dari jumlah total katakanlah dari cabai tadi modal 30 juta itu sudah peralatan apa tadi? Selang drip irigasi, mulsa, tajar, terus insek fungi, terus biaya sewa, bibit, dan juga biaya orang kerja per hari. Itu bukan saya kerjakan sendiri, kata Lek John tinggal nunjuk aja. Drijine sangat luar biasa. Kae kaleni, kae tanduri wis. Wah iki ampuh kowe. Iki pokoke Bandung Bondowoso wae kalah karo iki. Bandung Bondowoso sing bendikan gawe Candi Sewu wae jadi larakno wong wedok. Tapi nek iki aja takon dosa. Kiwa tengen. Kiwa. Ya sambil bercanda karena keakraban kita itu emang sudah lama banget dan kita wis layaknya saudara. Matur suwun ilmunya. Karena ini sudah sore, saya doakan Mas Imam BKR tetap sukses selalu. Amin. Ya, dan nanti insya Allah ke depan kalau saya emang sudah ada modal, kita kerjasama. Oke, siap. APE kaya ngopo wis pokoke aku manut, aku keliru terus ya. Acara kita di sini biar ditonton teman-teman semuanya, biar tambah ilmunya. Jangan matikan kreativitas Anda ataupun kreativitas mematikan Anda. Teng-teng cerit, tengok-tengok karo cerita. Aku khawatir nek keliru ya. Kowe mesti ndungokno berarti. Tak kira tengok-tengok karo ngecerit. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum. Aku butuh piye, ati wis ra kuat, sedelok maneh iso kendhat. Ati ngucap tresno senajan bojone wong liya.